Halo, welcome back to Miss Jazz RD Channel. Tak bosan-bosan nih bikin podcast. Lagi sepi. Ya, jadi kembali di podcast Miss Jazz. Tiba-tiba podcast. Episode kesekian. Hari ini topiknya adalah mahasiswa menderita karena kuliah online. Oke, seberapa menderita sih mahasiswa itu gara-gara kuliah online? By the way, buat kamu subscriber yang masih sekolah, pastinya kamu sedang mengalami pembelajaran jarak jauh alias kuliah online gitu ya. Dan gimana sih perasaan kalian waktu kuliah online? Apakah seperti yang dicurhatin sama mahasiswa Miss Dias yang katanya mereka tersiksa alias nggak suka kuliah online, banyak tugas, banyak tugas, kuota habis, pokoknya kuliah online tidak mengasihkan, dosen berasa lebih kejam saat kuliah online daripada kuliah langsung, dan lain sebagainya. Oke, hari ini masih dengan narasumber yang sama dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Nanti. Tapi ini sekarang dia tidak berperan sebagai mbak dinas, tapi dia berperan sebagai mahasiswa juga, tapi mahasiswa master. Yes. Mbak master, calon master ya. Nggak boleh zuzon. Iya. Jadi ngelihat perspektif mahasiswa dari mahasiswa level S2 gitu. Tapi namanya pembelajar ya nggak peduli lah mau level PAUD, SD dan lain sebagainya, mau mahasiswa mau apa gitu kan, kayaknya sama aja ya. Oke, Mbak. Ya. Mbak master. Nyane gitu. Nanti kan kita sama tas jarak jauh. Tas jarak jauh. Tas aja jauh. Apalagi kuliah ya. Oke, kalau mahasiswa S2 itu kuliah online apa semenyiksa itu ya, Mbak ya? Menyiksa? Enggak, enak bisa sambil rebahan, sambil ngerjain tugas. Nah, rebahan terus, Mbak. Kuliahnya kapan selesai, tugasnya kapan selesai kalau rebahan terus? At the same time, sambil rebahan, sambil ngerjain kuliah, sambil makan, sambil minum, sambil nonton. Lengkap banget ya. Itu kayak liburan, bukan kayak kuliah ya ngomong-ngomong. Iya, gitu. Stay home, enak kuliahnya. Terus sisi menyiksa dari kuliah online tuh di sebelah mana ya? Kok ini saya mendapat keluhan-keluhan yang dari berbagai sumber katanya kuliah online tuh nggak enak gitu. Harusnya kita undang dia juga tuh Kak buat ngobrol. Oh gitu. Jadi aku bisa debate sama dia. Oke. Tapi dari sisi kamu? Menyiksanya itu mungkin kayak bikin tugas tuh jadi berasa banget gitu loh Kak, karena kayak sendiri di rumah terus mikir sendiri. Terus biasanya nyontek gitu. Gitu. Bukan nyontek. Terus kita sebut apa? Diskusi. Oh, diskusi. Oke, diskusi. Iya deh, diskusi kan emang harus cooperative learning kan, harus bareng-bareng. Iya, betul. Terus apa yang terjadi sebenarnya ini? Jadi mahasiswa kesulitan diskusi ketika kuliah online. Iya, betul. Terus mungkin juga kalau misalnya lagi live, misalnya ada di WA group nih, kayak dosennya udah ngasih geng gitu soal, terus yang lain tuh pada udah up jawabannya. Kemageran yang hakiki gitu loh, males nyari jawaban. Tapi temen-temen udah pada nge-share, males banget kan jadinya. Kenapa nggak di copy paste aja jawaban temen itu? Iya kali copy paste, nggak kreatif banget. Oh maaf, atau jawabnya gini, jawaban saya sama kayak si A gitu. RT gitu ya kayak. SDA sama dengan di atas kan gitu. Terus nilainya gimana dong nanti? Sama dengan di atas. Tapi dibagi berberapa gitu. Nggak ada dosen, mana ada yang kayak gitu. Dosen mah hatinya baik. Oh my, dosen. Terus apa namanya itu katanya
tugasnya bertubi-tubi gitu. Nggak tahu apa orang punya kerjaan lain selain kuliah gitu katanya. Sebenarnya emang dosennya ngasih tugas beneran bertubi-tubi. Kalau iya, ya salah dosennya. Tapi kalau sebenarnya tugasnya setara sama kuliah yang face to face itu, ya bayangin aja kalian tuh lagi kuliah face to face gitu loh, jam 8 sampai jam berapa pulangnya? 11.15. Jam segitu ya udah kerjain tugasnya like normal time gitu. Kan sama aja jadinya. Jadi sebenarnya tergantung fakta yang dinyatakan sama si mahasiswa yang bilang tugasnya terlalu banyak itu ya, apa beneran banyak atau banyak versi dia gitu, apa dia nggak bisa jawab apa gimana? Karena mungkin ya kalau kuliah offline atau kuliah tatap muka itu kan kalau kita ngasih tugas, kalau dari segi dosen ngasih tugas itu kan sometimes ya kayak gini misalnya, oke, coba kalian diskusikan A ya, 15 menit gitu. Terus habis itu, oke, siapa yang mau mau kasih hasil diskusinya? Nah, hanya 1-2 orang saja yang menjawab. Nah iya betul. Sedangkan ketika di WA itu kan semuanya harus terlihat kontribusinya. Jadi apa itu nggak karena kebiasaan di kelas yang pasif akhirnya kagok ketika online jadi harus aktif semua? Nah betul, mirror yourself. Jadi paling orang-orang yang bilang itu tuh berat, itu ya orang-orang yang emang magerannya tingkat tinggi kali Kak. Ya udah, jadi dari wabah ini kita harus berkaca bahwa kita harus jadi mahasiswa yang rajin, yang aktif gitu ya kali ya, dalam dunia nyata aktif gitu ya, bukan hanya tapi ngomong-ngomong dunia nyata dan dunia online, bukannya orang di dunia online itu lebih aktif ya daripada di dunia nyata. I mean ya aktif, gitu. Aktif kan kayak netizen tuh yang kayak misalnya foto artis gitu. Terus yang komenin 1.000 orang gitu. Faktanya ketika bertemu di lapangan tidak seorang pun yang mau ngomong tentang itu langsung gitu. Jadi kalau di dunia maya aja kenceng gitu komen-komenannya. Tapi kalau di dunia nyata pada diem gitu. Nah, menurut kamu gimana? Aku termasuk orang yang jarang komen, jadi no comment. Kurang-kurangnya komen yang gak penting gitu. Perbanyaklah baca buku dan mengerjakan tugas. Bijak banget. Hai mahasiswa yang tersiksa, dengarlah saran dari kakakmu, baca buku dan perbanyak mengerjakan tugas, jangan mengerjakan yang lain. Tapi katanya selain siksaan yang berupa tugas-tugas itu, siksaannya lagi-lagi adalah kuota selalu menjadi bahan obrolan. Ini udah bayar SPP, bayar kuota banyak tiap bulan, gimana sih nggak suka kuliah online gitu? Begitu. Ya udah minta sama dosennya kuota. Tapi BTW ya, for your information ya, di kampus Miss Dias itu soon akan mahasiswa dapat kuota gratis ketika menggunakan provider Telkomsel. Ya betul. Nah, itu juga berlaku di universitas yang lain, terjadi nggak? Iya betul. Oh terjadi. Jadi buat mahasiswa dapat juga. Jadi buat mahasiswa yang rasa tersiksa karena kuotanya habis, ini bisa segera apply aja ke kortinya masing-masing atau enggak ke prodinya itu buat dapat pulsa gratis. Tapi lu mesti pakai Telkomsel. Jadi kalau nggak pakai Telkomsel, silakan ganti dulu providernya sementara kuliah online gitu, atau pakai dua SIM card gitu ya. Jadi nggak ada deh. S3 marketing nih Telkomselnya. S3 marketing nih Telkomselnya. Kok gitu? Kan jadi banyak yang beli Telkomsel sekarang biar dapat kuota gratis. Oh iya juga ya. Tapi kan gratis cuy, nggak bayar. Tapi kalau dia nggak punya provider Telkomsel kan dia harus beli kartu dulu. Oh iya beli ya, 5.000 tetap ya kali sekian ya. Iya. Oh iya. Habis itu ya udah dipakai terus lanjut. Oh iya ding.
Selamat ya Telkomsel udah mendapatkan keuntungan dari ini. Tapi kita jangan lihat itu dong, tolong. Iya. Kita harus lihat di bagian mahasiswa yang tersiksa ini, bahwa dia sekarang akan segera mendapatkan bantuan dari kampus berupa kuota gratis. Jadi semoga siksaan yang mereka alami berkurang gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat bilang maaf nggak bisa kirim tugas soalnya kuotanya habis. Jadi mereka harus wajib kudu nyetor tugas gitu. Jadi siksaan berkurang ya. Mungkin ada tips untuk mahasiswa berjenis ini sebelum Miss Jess closing? 3, 2, 1 ya nggak ada. Jadi saya akhiri kelas hari ini karena sudah tidak ada. Seriusan ada ini nggak? Ada input nggak buat yang suka ngeluh kuliah online nyiksa? Ada. Adik-adikku dan teman-temanku semuanya juga punya tantangannya mereka masing-masing loh. Dan banyak ngeluh, banyak berdoa sama lakukan yang terbaik buat kita. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa melanjutkan hidup seperti sedia kala. Karena ngeluh aja tuh nggak nyelesain masalah gitu. Oke, baik kakakku, akan aku lakukan. Oke, jadi adik sangat mengerti apa yang kakak maksud. Adik Dias. Ya, jadi buat adik subscriber yang lain mungkin juga sangat mengerti dan setelah dengar ini mungkin mereka tidak akan mengeluh lagi. Maka mereka akan segera update status kuliah online menyenangkan. Hore! Yeay! Dengan menyenangkannya kuliah online, maka berakhir pula podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Kak.